بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada kisah yang luar biasa yang saya ambil dari kitab yang bagus, yaitu kitab As-Sahabah, kitab yang menjelaskan keutamaan para sahabat Nabi. Di sini pada halaman 272 diceritakan sebuah kisah yang luar biasa, yaitu kisah Umar bin Khattab dengan uang senilai 400 dinar. Dari kisah ini kita akan tahu bagaimana kedermawanan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Umar bin Khattab dengan 400 dinar. Sebelum kita menceritakan kisah ini, kita harus tahu dulu 400 dinar itu kalau dikonversi ke rupiah kira-kira berapa kalau sekarang ini. Saya tadi sempat browsing di internet bahwa harga 1 gram emas sekarang kurang lebih 900.000 lebih dikit. 900.000 lebih. Tapi biar mudah ngitungnya, ini kan fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Ya saya bulatkan aja, anggaplah 900.000 per gram. Dan kita tahu 1 dinar itu adalah 4,25 gram emas murni. Saya ulangi, 1 dinar adalah 4,25 gram emas murni. Nah kalau 1 gramnya 900.000, maka berarti 1 dinar adalah 900.000 kali 4,25. Maka hasilnya ketemu 3.825.000. Itu 1 dinarnya. 1 dinar 3.825.000. Kalau ini 400 dinar berarti 3.825.000 kali 400. Maka hasilnya ketemu 1 miliar 1 M lebih 530 juta atau 1,5 M kurang lebih. Itu dengan asumsi 1 gramnya 900.000. Jadi saya ulangi, 400 dinar setara kurang lebih fluktuatif tergantung harga emas. Kalau sekarang ini kurang lebih 1,5 M, 1 miliar 500 juta. Jadi ini bukan uang yang sedikit, tapi ini adalah uang yang sangat banyak. Kisahnya ikhwatal iman, pada waktu itu Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaruh uang 400 dinar dan diletakkan di sebuah kantong. Kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab memanggil salah satu budaknya dan mengatakan, "Wahai budakku, bawalah uang 400 dinar dalam kantong ini, kasihkan kepada sahabat Nabi yang mulia Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu." Dan kita tahu Umar bin Khattab sangat menghormati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, yang kata Rasulullah beliau adalah aminu hadil ummah, manusia yang paling terpercaya, yang paling amanat dari kalangan umat ini. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab memberikan kantong yang berisi 400 dinar yang senilai 1,5 M, ya, dikasihkan ke budak untuk diberikan kepada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebelum berangkat, maka Sayyiduna Umar bin Khattab menitip pesan, kasihkan ini kepada Abu Ubaidah untuk kebutuhannya, dan kalau sudah kau berikan kepadanya, jangan kamu pulang dulu. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah dengan uang 400 dinar yang kalau sekarang kurang lebih senilai 1,5 M rupiah tersebut. Maka berangkatlah sang budak ini sampai di rumahnya Abu Ubaidah, maka mengucapkan salam dan memberikan amanat dari khalifah, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, ini adalah uang dari khalifah untuk keperluanmu, untuk hajat keperluanmu, silakan diambil." Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, semoga Allah
yang menyambung rahmatnya untuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah mendoakan Umar bin Khattab. Setelah itu, setelah diambil atau diterima oleh Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah memanggil budaknya, budak perempuannya, dan mengatakan, wahai budakku, kesinilah, tolong berikan ini 7 dinar kepada fulan, tolong berikan 5 dinar ini kepada fulan, tolong kasihkan sekian ke rumahnya fulan, tolong kasihkan fulan ke fulan sekian dinar. Dibagikan semuanya sampai di kantong itu tidak tersisa meskipun 1 dinar pun tidak ada sama sekali. Semuanya dibagikan kepada al-fuqara wal masakin dan orang-orang yang membutuhkan di kalangan para sahabat, sehingga di kantong itu tidak tersisa 1 dinar pun. Semuanya digunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, setelah itu pulanglah budak ini menceritakan hal ini kepada Sayyiduna Umar bin Khattab. Maka Umar gembira, senang mendengarkan kabar baik ini dari budaknya. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab menaruh lagi 400 dinar, ditaruh di kantong uang. Kemudian Umar berkata kepada budaknya, wahai budakku, tolong berikan ini kepada sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Mu'ad bin Jabal adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat dimuliakan oleh Rasulullah, dan dia memiliki julukan a'lamun nas bil halali wal haram, orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Maka Umar memberikan 400 dinar yang kurang lebih 1,5 M rupiah. Maka berangkatlah budak ini, sama dipesan, jangan langsung pulang, perhatikan apa yang dilakukan oleh Mu'ad dengan 400 dinar tersebut. Maka berangkatlah sang budak memberikan hal ini kepada Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad berterima kasih dan mendoakan Amirul Mukminin, semoga Allah menyambung rahmatnya, semoga Allah memberkahi, dan seterusnya, memberi doa yang baik-baik kepada khalifah. Kemudian setelah itu budak ini gak langsung pulang, diperhatikan apa yang dilakukan Mu'ad. Maka Mu'ad berkata kepada salah seorang budaknya dan mengatakan, wahai budakku, berikan ini kepada fulan, berikan ini kepada fulan, berikan kepada fulan, berikan kepada fulan, hingga hampir tidak tersisa dalam kantong tersebut. Kemudian datang istrinya, semua orang dikasih, tapi istrinya yang kekurangan, bukan saking kayanya. Mu'ad itu orang miskin, keluarganya itu sederhana maksud saya. Maka ketika melihat semua orang dikasih, maka sang istri mengatakan, wahai suamiku, apakah kau tidak menyisahkan untukku, untuk keluarga kita yang sederhana ini. Akhirnya disisakan untuk istrinya 2 dinar. Sedangkan yang 398 dinar semua dibagikan ke kaum muslimin. Maka pulanglah budak ini dan menyampaikan kepada Amirul Mukminin tentang apa yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi apabila mereka punya uang. Ketika mendengar cerita ini, maka Sayyiduna Umar bin Khattab memuji Allah, berterima kasih dan sangat senang, dan Umar bin Khattab mengatakan, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah saudara yang saling membantu satu sama lain, yang selalu membantu orang yang kesusahan. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitarnya, mengumpulkan para sahabat Nabi, dan Umar bin Khattab mengatakan, wahai manusia, berangan-anganlah kalian. Wahai manusia, mengandai-andailah kalian, berangan-anganlah kalian. Maka orang-orang para sahabat Nabi itu mengatakan, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kami berangan-angan dan berandai-andai sekiranya rumah ini penuh dengan emas, agar kami bisa menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab berkata lagi, wahai sahabat-sahabatku, tamannau, berangan-anganlah lagi. Maka mereka pun menjawab, kami berharap rumah ini penuh dengan mutiara, dengan lu'lu', dengan mutiara, berlian, dan seterusnya. Maka Khalifah Umar bin Khattab menawarkan hal itu, dan mereka mengatakan, kami berharap satu rumah ini penuh dengan mutiara, penuh dengan berlian, permata, yang akan kami infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Umar berkata lagi, untuk ketiga kalinya, berangan-anganlah kalian wahai manusia. Maka orang-orang mengatakan, cukup wahai Amirul Mukminin, kami sudah tidak berangan-angan lagi. Maka Umar bin Khattab mengatakan, adapun
Aku mengangan-angankan, aku berandai dan mengangan-angankan seandainya rumah ini penuh dengan orang seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, seperti Mu'ad bin Jabal, dan seperti Hudzaifah ibn Yaman. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Apakah ada generasi yang bisa menyamai generasi para sahabat? Apakah ada generasi yang bisa setara dengan generasi sahabat? Mereka memegang harta-harta dunia di tangannya, tapi hatinya mereka tidak melekat harta itu pada hati mereka. Mereka memegang harta-harta yang banyak, tapi bukan untuk dirinya. Dia bagikan di jalan Allah. Dia kasih orang-orang yang kesusahan. Itulah para sahabat Muhammad SAW. Ini juga dalil bahwa seorang boleh menerima pemberian orang lain, asalkan tidak boleh meminta-minta. Maka Abu Ubaidah menerima, Mu'ad menerima, karena itu bukan permintaan, tapi pemberian, boleh diterima. Fatamawwal bihi, jadikanlah itu milikmu. Tetapi itu tidak menjadikan Abu Ubaidah, kemudian Mu'ad bin Jabal berfoya-foya, tidak, tapi dibagikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat mengandeng-andeng seandainya rumah-rumah mereka penuh dengan emas, mutiara, berlian, bukan untuk diri mereka, tapi dibagi-bagi untuk hamba-hamba Allah yang kekurangan, fuqara wal masakin, dan orang-orang lemah. Semoga kita senantiasa bisa meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat kisah ini. Sekali lagi kisah ini saya ambil dari kitab As-Sahaba karya Asy-Syaikh Abu Islam Saleh bin Thaha rahimahullah. Beliau adalah salah satu murid dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Semoga kisah ini bermanfaat dan menyemangati kita untuk senantiasa meneladani para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.